Ya, mau membahas soal tulisan ini ya. Mungkin tulisannya spekulatif ya, tetapi menarik menurut saya ya tulisannya ini. Yaitu ada benarnya, nanti kita akan lihat ya. Mengatakan Presiden Prabowo ingin calon kepala daerah yang didukung Jokowi kalah di Pilkada 2024. Di pakai teori matahari kembar ya. Memang tidak ada orang yang mau disaingi kekuasaannya. Jadi salah satu alasannya adalah mungkin ya soal matahari kembar ya. Matahari semakin tinggi panasnya. Oke. Menyengat bumi. Coba kita bacakan ya. Menarik ini apa yang dituliskan oleh Tarmizi Yusuf ya, bukan Yusuf Belegur ya, tapi Tarmizi Yusuf kolumnis. Kalau Yusuf Belegur Brownies ya, dari Brownies itu ya. Sama seperti Desi dari Brownies. Presiden Prabowo ingin calon kepala daerah yang didukung Jokowi kalah di Pilkada 2024. Oke, coba kita lihat dan kita baca ya oleh Tarmizi Yusuf kolumnis. Lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri terbilang cukup lama, lebih dari setengah bulan, 8 sampai 23 November 2024. Kabarnya lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri ini untuk menghindar dari skenario jebakan Jokowi di Pilkada serentak 2024. Analisis atau ada yang ngomong ya, cukuplah video dukungan Presiden Prabowo terhadap Ahmad Lutfi Taj Yassin yang sempat heboh. Presiden Prabowo habis dikecam publik lantaran Prabowo mengikuti gaya Jokowi cawe-cawe. Tapi sama Andra Soni dia bikin juga. Sementara publik menghendaki Presiden Prabowo netral, kabarnya video tersebut atas permintaan Jokowi. Oke. Seperti halnya di Sumatera Utara, Jakarta dan Jawa Tengah, menurut sebuah sumber terpercaya, Partai Gerindra mendukung setengah hati terhadap calon gubernur yang didukung Jokowi. Lawannya pun sama, PDIP. Partai Gerindra lebih fokus memenangkan kadernya sendiri di Banten, Andra Soni, dan di Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Oke. Tidak ada untungnya juga bagi Presiden Prabowo membantu kemenangan Bobi Nasution, Ridwan Kamil, dan Ahmad Lutfi. Membuat hubungan Presiden Prabowo dan Megawati Soekarno Putri makin berjarak. Padahal Presiden Prabowo butuh Megawati Soekarno Putri dan PDIP untuk menghajar Jokowi dan Fufu Fafa ya. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa, maksulin aja. Oleh karenanya Presiden Prabowo menolak cawe-cawe ala Jokowi di Pilkada serentak 2024, terutama keterlibatan Partai Coklat di Sumatera Utara, Jakarta, dan Jawa Tengah. Kabarnya pergerakan Partai Coklat sedang dipantau oleh orang kepercayaan Presiden Prabowo. Apa ya? Coklat Party. The Party of Coklat ya. Presiden Prabowo tiba di tanah air saat Pilkada serentak 2024 memasuki masa tenang. Mengapa hal itu Presiden Prabowo lakukan? Tentu saja selain ingin netral di Pilkada serentak, ini yang lebih penting, menjaga agar tidak terjadi gesekan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sumatera Utara misalnya, Edi Rahmayadi calon dari PDIP berhadapan dengan menantu Jokowi Bobi Nasution. Pramono Anung di Jakarta lawan Ridwan Kamil. Apalagi Ridwan Kamil punya catatan buruk di mata Prabowo saat Pilkada Kota Bandung tahun 2013 dan Pilkada Jawa Barat tahun 2018. Terakhir, kandang banteng Jawa Tengah sebagai simbol kejayaan PDIP. Bila Andika Perkasa kalah lawan Ahmad Lutfi, tentu akan menjadi aib politik yang mempermalukan PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Ini bakal membuat Megawati Soekarno Putri tambah meradang. Bagi Presiden Prabowo secara politik lebih menguntungkan bisa merangkul PDIP dan Megawati. It makes sense. Soekarno Putri di pemerintahan Prabowo timbang Jokowi yang tidak punya partai dan berambisi menanam kaki tangan Jokowi di gubernur, wali kota, dan bupati untuk pemilu 2029. Presiden Prabowo perlu dukungan penuh DPR untuk melawan Jokowi dan menyingkirkan Fufu Fafa, maksulin aja. Bagi Presiden Prabowo, Jokowi dan Fufu Fafa ancaman nyata. Real threat ya. Immediate threat ya.
Contoh terbaru adalah gonjang-ganjing politik di Filipina. Hubungan antara Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan Wakil Presiden Sara Duterte sedang memanas. Agak mirip dengan Pilpres di Indonesia tahun 2024. Kemenangan Ferdinand Marcos, Sara Duterte berkat campur tangan Presiden Rodrigo Duterte yang habis masa jabatan. Tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi dengan Ferdinand Marcos Jr. Sara Duterte akan terjadi pula dengan Prabowo Gibran. Apalagi tanda-tanda menunjukkan Prabowo mulai menyingkirkan Gibran dengan tidak memberikan kekuasaan ke Gibran ketika Prabowo melawat ke luar negeri. Momen Jokowi menjadi musuh bersama di Pilkada 2024 oleh Anies Baswedan, PDIP dan civil society membuat Presiden Prabowo harus berhati-hati agar Megawati Soekarno Putri tidak terluka. Bila Bobi Nasution, Ridwan Kamil dan Ahmad Lutfi menang, sama artinya pengaruh Jokowi masih kuat. Presiden Prabowo ingin bermain cantik. Seperti pepatah sudah, China harang launa bonang. Apa artinya? Artinya mencapai keberhasilan tanpa harus merugikan orang lain. Jokowi kalah di Pilkada serentak 2024 tanpa merusak hubungan baik antara presiden dan mantan presiden Prabowo dan Jokowi. Wallahu a'lam bishawab, ya. Bandung 24 November 2024, Tarmizi Yusuf, ya, bukan Yusuf Blegur. Yusuf Blegur kolumnis juga, ya. Tapi Tarmizi Yusuf ini. Jadi sahabat sekalian, menarik ya apa yang disampaikan, apa yang ditulis oleh Tarmizi Yusuf ini. Make sense, masuk akal ya bagi saya, ya. Masuk akal. Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri ketika dibutuhkan dalam tanda kutip untuk kampanye pilkada. Sementara Mulyono gencar sekali pidatonya, kampanyenya. Dia baru datang ketika sudah minggu tenang. Jadi benar juga politik menghindar. Yang kedua, sebenarnya Prabowo Subianto sangat berkepentingan menang di Jawa Barat dan dia sudah menang kelihatannya dengan berhasil menyingkirkan Ridwan Kamil dari Jawa Barat. Maka target berikutnya adalah Andra Soni di Banten yang juga kader Gerindra. Tetapi untuk Ridwan Kamil ya sepertinya dia tidak terlalu mati-matian membela. Sementara misi politik utama dari Jokowi adalah menyingkirkan Anies Baswedan dari kandidasi dan itu sudah berhasil, ya. Baik melalui Kimplas maupun melalui jalur PDIP. Dan satu lagi yaitu kepentingannya adalah memenangkan Ahmad Lutfi Taji Yassin di Jawa Tengah. Karena bagi Jokowi inilah battle. Saya harus bahas ya dua orang ini. Inilah battle. Ya, inilah prestis. Siapa yang kuat antara Mulyono yang dibantu oleh Partai Coklat dengan Megawati yang secara traditionally menguasai Jawa Tengah. Jawa Timur juga terjadi pertarungan, tetapi Hovifah Indar Parawansa tidak mewakili sebuah, apa istilahnya ya, tidak mewakili sebuah fanatisme sesungguhnya. Dia tidak bisa dikatakan identik dengan Prabowo, tidak bisa dikatakan identik dengan Megawati, apalagi juga identik dengan Mulyono. Dia sesungguhnya Muslimat NU dan NU sendiri selalu tidak kompak di Jawa Timur itu. Nah, sekarang kali ini Hovifah yang NU berhadapan dengan Risma yang PDI dan kemudian ada juga pasangan lain yang juga harus dihitung yaitu PKB, Lulu dari PKB. Nah, siapa yang menang? Itulah sebenarnya peta pertarungan yang paling utama. Nah, sementara partai-partai menengah seperti Nasdem, kemudian lain-lainnya itu banyak main di daerah-daerah luar Indonesia, luar Jawa maksudnya, dan luar Jawa itu sangat terkait dengan penguasaan teritorial tambang dan kekayaan alam lainnya. Jadi kalau Prabowo berkepentingan terutama terhadap wilayah-wilayah besar di tanah air yang banyak penduduknya, maka
ketua-ketua umum partai menengah lainnya, nggak ada partai besar sesungguhnya, berkepentingan terhadap penguasaan-penguasaan daerah-daerah tertentu. Kita lihat ya, siapa yang akhirnya unggul dalam pertarungan mengeruk harta kekayaan negara ini. Bukan pertarungan untuk mensejahterakan masyarakat atau rakyat. Dan tadi ya masuk akal apa yang disampaikan oleh Tarmizi Yusuf bahwa sesungguhnya Prabowo Subianto tidak ingin pengaruh Jokowi lebih besar lagi pasca Pilkada serentak 2024 yang sudah dia siapkan path-nya, jalurnya, terutama melalui jalur pemilu terlebih dahulu, setelah itu kemudian jalur PLT setelah pasca pemilu, PLT ini berguna untuk pemenangan di Pilkada. But the question is apakah mereka masih patuh terhadap Mulyono, tapi apakah ada perintah di belakang untuk menyukseskan calon-calon Prabowo, atau Prabowo main fair seperti yang dikatakannya, walaupun saya tidak yakin ya, kadang-kadang sen kanan belok kiri sama seperti Jokowi. But anyway, tidak selamanya Jokowi dan Prabowo satu perahu, dan jangan-jangan ini pun sudah beda perahu retak di dalam Pilkada 2024 ini. Kita bacakan komentar Sobat Era sekalian ya. Oke, komen pertama, salam cadas dari Bekasi. Komen kedua, kemana Anies pas kampanye Akbar Prano bang? Dan yang sebelah kepedean, Mulyono hadir di kampanye Akbar, ternyata tidak hadir ya. Kemudian kira-kira kalau RK kalah dia bakal balik jadi fans Persib atau tetap jadi fans Persija bang? Ya balik jadi fans Persib dong, karena dia orang Jawa Barat ya. The blood, his blood is from